Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Hakisa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Topik. Beliau adalah guru bisnis konstruksi dan properti di SMK Negeri 2 Sekayu. Assalamualaikum Pak Topik. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Topik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum nanti kita melakukan kegiatan supervisi di kelas. Oke, Pak Topik ya. Adapun tujuan kita melaksanakan supervisi di kelas itu yaitu sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kenapa kita melakukan kegiatan pra observasi ini? Tujuan kita melakukan kegiatan pra ini adalah untuk melihat kesiapan awal yang Bapak lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, Pak. Gitu Pak ya. Nah Pak, di kegiatan pra observasi ini saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya untuk menggali sekaligus melihat kesiapan. Nah yang pertama Pak yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di Baik, kelas? baik, Pak. Hmm. Terima kasih karena sudah dilibatkan di dalam percakapan pra observasi ini. Jadi Iya Pak. tujuan pembelajaran yang akan saya hendak capai di pertemuan nanti itu Hmm. melalui berbagai macam teks, informasi dari berbagai sumber dan aktivitas pembelajaran pada pertemuan nanti Hmm. diharapkan Hmm. siswa itu dapat yang pertama mengenal dunia kerja dan Hmm. peluang bisnis di bidang konstruksi dan perumahan. Hmm. Kemudian yang kedua, siswa itu diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan dalam industri Hmm. konstruksi dan perumahan. Menyebutkan jenis-jenis. Kemudian yang terakhir, diharapkan siswa itu dapat memberi contoh prospek karir di industri konstruksi dan perumahan. Hmm. Memberikan contoh Pak ya. Ya, Jadi ada tiga Pak ya. ada tiga, Pak. Ada tiga. Yang pertama adalah siswa dapat mengenal dunia kerja dan proses bisnis, ya kan? Ya, Pak. Kemudian untuk menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis konstruksi, Pak ya tentunya. Kemudian yang ketiga, siswa memberikan contoh contoh pekerjaan-pekerjaan yang ada di situ. Betul, Pak. Mantap sekali Pak ya tujuannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak, kira-kira nanti apa area pengembangan yang ingin Bapak capai di kegiatan pembelajaran Bapak nanti? Baik, untuk area Ya. pengembangan yang hendak saya capai di pertemuan nanti, Hmm. saya ingin meningkatkan Meningkatkan. pengetahuan peserta didik Oke, meningkatkan pengetahuan peserta didik, Pak ya. mengenal dunia kerja dan peluang bisnis, Hmm. juga jenis-jenis pekerjaan, serta prospek karir di bidang konstruksi dan perumahan. Oke. Jenis. Kemudian yang kedua, Oh, ada dua, Pak ya, Pak. Hmm. keaktifan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Oke. Iya, Pak. Jadi keaktifan peserta didik ya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk pertama meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam mengenal peluang-peluang kerja, jenis-jenis pekerjaan, proses kerjanya, Pak ya, Ya. yang ada di dunia industri tentunya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, kemudian yang kedua, Bapak juga ingin mengembangkan keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran ya, Pak ya? Betul, Pak. Pada saat pembelajaran. Oke, Pak. Kira-kira strategi apa ini yang Bapak akan lakukan nanti pada saat pembelajaran nanti? Untuk strategi yang sudah saya persiapkan, Hmm. diantaranya antara lain, saya sudah eh, mempersiapkan tayangan salin dia yang akan ditampilkan melalui proyektor. Hmm. Kemudian dari laptop juga saya bawa nanti. Hmm. Terus juga nanti untuk metode pembelajarannya nanti melakukan diskusi kelompok, Oke, diskusi kelompok, Pak ya. ya. Dan juga saya juga mempersiapkan ada beberapa permainan edukatif yang Hmm. nanti secara online, Bapak. Oke, permainan edukatif, Pak ya. Ya, Oke, Pak. Media yang digunakan tadi
tayangan salin Oh, dia. tayangan salin dia, Pak ya? Ya, Tayangan berupa PowerPoint. berupa PowerPoint ya? Ya, Oke, berupa PowerPoint. Jadi Bapak menyiapkan tayangan salin dia berupa PowerPoint, Bapak menggunakan media Infocus, Pak ya? betul, Pak. Laptop, kemudian nanti ada metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok, Oke. Kemudian ada permainan edukatif. permainan. Apa namanya tadi, Pak, namanya? Permainan edukatif itu kami pakai Kahoot Oh, pakai Kahoot ya. dan juga Sekaligus nanti game itu, Pak ada ya. word Hmm, wall, Pak. hmm, Nah, oke. Baiklah, Pak. Kapan itu nanti, Pak, itu dilaksanakan, Pak? Ini kegiatan observasinya di kelas berapa pelaksanaannya, Pak? Pelaksanaannya insya Allah nanti akan dilaksanakan hari Rabu, Pak. Hari Rabu ya? Iya, Pak. Di Oke. kelas 10 Teknik Konstruksi Perumahan. Hari Rabu kelas 10 Teknik Konstruksi Perumahan. Pada jam 1 siang sampai jam 3 sore. Oke, jam 1 siang, Pak. Oke, Pak. Jadi, Pak, di kegiatan pembelajaran Bapak nanti, itu saya akan melakukan kegiatan supervisi. Saya hadir di kelas Bapak, kemudian mungkin saya akan mencatat hal-hal selama proses pembelajaran Bapak di kelas. Baik, Pak. Oke, kemudian nanti setelah kita melakukan kegiatan supervisi atau saya mengobservasi, kita nanti ada lagi, Pak, percakapan selanjutnya. Oh, Oke, siap. jadi kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, baik. Oke, sebelum kita akhiri ini percakapan kita nih, Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan percakapan kita ini, kira-kira? Baik, dari Hmm. percakapan yang kita lakukan Hmm, ini saya mendapat gambaran-gambaran untuk pelaksanaan saya nanti oke. pas pembelajaran nanti, Bapak. Ada gambaran ya yang ingin Gambaran-gambarannya sudah Bapak lakukan. betul, Pak. Sudah agak terbayang ya kan, Ya, kira-kira persiapan ini yang telah dilakukan ini, betul. kemudian dapat dapat gambaran ya, Dapat akan gambaran yang dilakukan. akan saya lakukan nanti Hmm, seperti apa yang akan saya lakukan ketika oke, pembelajaran. oke Pak. Jadi oke Pak, saya rasa ini cukup kegiatan pra observasi ini. Semoga kegiatan observasi di kelas nanti hari Rabu berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di kegiatan observasi berikutnya. Sama-sama, Pak. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah telah kami laksanakan tadi kegiatan percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak minta kalian, ada salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Terima kasih. Bapak absen satu persatu dulu. Nah, ini kalau Bapak absen ini nanti ketika Bapak sebut namanya, kalian tambahkan dengan pantun. Boleh? Boleh. Siap ya? Habib Riansa. Oke, pantunnya apa, Bib? Baik. Aditya. Pantunnya, Adit. Oke. Selanjutnya Arjuna. Ya. Oke. Adik semua ya.
Baiklah, kita masuk ke materi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengenalan bisnis konstruksi perumahan. Tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini melalui berbagai macam teks, informasi dari berbagai sumber, dan aktivitas pembelajaran pada bab ini diharapkan kalian dapat yang pertama mengenal dunia kerja dan peluang bisnis di bidang konstruksi dan perumahan. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan dalam industri konstruksi dan perumahan. Kemudian tujuan yang terakhir, diharapkan kalian dapat memberi contoh prospek karir di industri konstruksi dan perumahan. Nah, di sini apa yang kalian lihat dari gambar di samping ini? Gambar perumahan. Apalagi selain perumahan? Jalan. Oke, baik. Nah, di sini bisnis konstruksi perumahan di Indonesia menjanjikan peluang besar. Didorong oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan kelas menengah. Jadi peluang ini diiringi oleh kebutuhan akan hunian yang berkualitas dan terjangkau. Nah, selanjutnya dalam pekerjaan konstruksi dan perumahan, banyak sekali peluang kerja, karir, usaha, dan bisnis yang bisa kalian peroleh. Lalu, apa saja peluang tersebut? Nah, sebelum kita nanti diskusi tentang apa saja tadi peluang-peluang bisnis, kemudian karir dan juga usaha atau bisnis yang ada di konstruksi perumahan, kita mengadakan kuis terlebih dahulu. Sekarang boleh keluarkan HP kalian. Kita akan mengadakan kuis. Nah, yang pertama itu pengembang perumahan itu pilih antara developer atau kontraktor. Mana menurut kalian? Kalau developer tekan warna merah di HP kalian, kalau milih kontraktor tekan warna biru di HP kalian. Oke, nah tadi merupakan pretest. Jadi Bapak pengen tahu pengetahuan kalian sebelum Bapak masuk ke materi seperti apa. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang akan kita bahas mengenai peluang kerja, karir, usaha, dan bisnis yang bisa
kalian peroleh dalam pekerjaan konstruksi dan perumahan. Nah, nanti Bapak bagi kelompok menggunakan secara online ini. Jadi Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, sekalian kalau kalian boleh buka HP untuk mencari peluang kerja, karir, usaha, dan bisnis di dalam pekerjaan konstruksi dan perumahan. Kalian cari. Nah, nanti kita setelah selesai, kita presentasikan tiap kelompok. Silakan. Sekarang jam 2:30, Bapak kasih waktu 15 menit sampai jam 14.45. Oh, iya. Ya, kalian cari di dalam konstruksi perumahan itu peluang bisnisnya apa saja? Peluang kerjanya, karirnya, kemudian usahanya apa saja di situ. Baik, anak-anak, sudah kalian cari tadi, sudah kalian dapat informasinya apa-apa saja peluang bisnis, karir, serta usaha dan bisnis di bidang konstruksi perumahan. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis lagi, post test terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari. Baiklah, sekarang kalian buka lagi Kahoot tadi, Kahoot. Buka lagi Kahoot, kita main kuis lagi. Untuk mengetahui pengetahuan yang telah kalian pelajari berdasarkan dari yang diskusi kelompok tadi.
dan saran pelajaran hari ini ialah industri konstruksi dan perumahan menawarkan banyak peluang usaha, karir dan lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Jadi untuk meraih kesuksesan penting untuk memiliki keahlian yang tepat, membangun pengalaman kerja dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan pulang. Sebelum pulang, Bapak minta ada perwakilan dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yaya Pahakisa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Sekayu, Kabupaten Musi Banyu. Di video kali ini, yaitu kegiatan tentang percakapan pasca observasi, di mana kami telah melaksanakan kegiatan observasi yang barusan tadi telah dilaksanakan di kelas. Di sini saya masih bersama dengan Pak Topik. Apa kabar Pak Topik? Alhamdulillah. Baik, Sehat, Pak. sehat Pak Topik ya. Pak Topik ini adalah guru yang tadi telah diobservasi oleh saya. Gini Pak Topik, sekarang kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang tadi Bapak lakukan. Baik. Oke, itu jadi tujuan pertemuan dari pasca observasi ini Pak. Ada beberapa pertanyaan nanti di kegiatan ini yang akan saya tanyakan ke Bapak. Oke, Pak. Baik. Oke. Gimana Pak? Itu perasaan Bapak tadi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang Sangat senang Pak ya? karena ketika pelaksanaan pembelajaran tadi semua siswa di dalam kelas itu aktif dalam mengikuti pelajaran dan juga sampai tadi ketika melakukan permainan edukatif tadi ingin mengulang kembali. Iya, iya. Pada saat waktu sudah pulang, Pak. Pada saat berulang mau minta lagi tadi Iya, ya? Pak. Iya, iya, iya. Permainan edukatif tadi Pak ya? Iya. Jadi perasaan Bapak tadi pas pelaksanaan observasi tadi agak ya senang Pak ya? Iya. Senang, oke Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali Pak, apa area yang Bapak ingin kembangkan, kemudian langkah-langkah tahapan pada saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Baik, kemarin kan kita sudah rencanakan aspek yang akan dikembangkan itu apa saja. Iya. Saya memilih ada 2 aspek yang akan dikembangkan kan kemarin. Yang pertama itu tentang pengetahuan Tentang yang pengetahuan. mengenai peluang usaha, bisnis, karir di bidang konstruksi dan Iya, perumahan. ya, peluang usaha. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Yang kedua juga keaktifan mereka di dalam pembelajaran. Keaktifan ya Pak. Ya, alhamdulillah ketika pelaksanaan tadi dengan metode diskusi, alhamdulillah untuk pengetahuan mengenai peluang tadi, peluang usaha, karir dan jenis-jenis pekerjaan, alhamdulillah mereka mendapatkan pengetahuan tambahan. Kemudian untuk keaktifan mereka, alhamdulillah mereka sangat aktif terutama pada saat permainan edukatif. Oke, Untuk diskusinya alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Tetapi mungkin ada kendala-kendala sedikit di pada saat pembelajaran. Oh, jadi ada kendala-kendala sedikit ya Pak ya. Menurut Bapak apa kendala-kendala tadi Pak yang Bapak lihat tadi? Kendala-kendalanya yang ketika pelaksanaan diskusi terutama. Kendala-kendala pada waktu pelaksanaan ya? Iya, pada saat pelaksanaan. Jadi ketika diskusi setelah pembagian kelompok, jadi kan saya bagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama yang terdiri ada 5 siswa.
itu mereka kesulitan ketika ingin mencari informasi terkait tugas diskusi kelompoknya itu. Oke. Jadi pada waktu kegiatan diskusi tadi, mereka kesulitan, Iya, ya kan? Pak. Heeh, Kesulitan untuk mencari informasi terkait topik diskusi betul, Pak. pada diskusi, kan? Menurut Bapak itu kira-kira apa yang mesti dilakukan supaya tidak kesulitan siswa itu? Menurut Bapak sih, ada nggak solusinya, Pak? Eh, Ternyata setelah saya dekati dan Hmm, saya tanyakan mengapa belum eh, hmm, melakukan pencarian, hmm, ternyata mereka perlu bimbingan apa yang harus diketik, apa apa yang harus dibuka di aplikasinya seperti itu. hmm. Mereka belum belum paham betul kata-kata apa yang mau diketik untuk mencari informasi yang ditugaskan sesuai dengan topik itu. Keyword kayak Ya, seperti. keywordnya itu untuk Hmm. dicari tentang topik yang didiskusikan itu mereka masih kebingungan, Pak. Oh, masih kebingungan Hmm, dalam mencari itu, Pak ya? ya. Hmm, Jadi setelah saya dekati, kemudian saya arahkan hmm, untuk apa namanya mengetik sesuai dengan apa yang ditampilkan di eh, proyektor di fokus. hmm, Jadi mereka ketik, nah, kemudian alhamdulillah mereka dengan mudah mendapatkan hmm, informasi hmm. dan alhamdulillah kesulitan itu mereka atasi. Oh, berarti kesulitan yang tadi sudah diatasi pada saat itu ya, Pak ya? Iya betul Pak, Oke, pada saat pelaksanaan itu kesulitannya sudah Bapak atasi langsung, berarti Pak ya? betul Oke, betul Pak. Pak. Oke, menurut Bapak sih dari kegiatan tadi, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Eh, untuk Kira-kira, untuk kalau misalnya dari 0 sampai 10 itu berada di level berapa lah? kalau levelnya mungkin masih di level 7 Level atau 7 tujuh Pak ya? setengah atau ya seperti itu Pak. 7,5 lah Pak ya Nah, itu ya? karena tadi kendala-kendala juga ada kendala Hmm, kan untuk mencari informasi itu kan hmm, memerlukan eh, smartphone hmm, anak-anak itu. Selain harus punya smartphone juga mereka harus punya paket data internet. oke. Nah, kemudian ya itu tadi yang ketiga harus tahu keyword yang harus diketik ketika mencari informasi tadi. Hmm, Nah, kendalanya di situ. Ada anak-anak yang tidak punya handphone, hmm, ada anak-anak yang punya handphone tapi tidak punya paket data. hmm, Ya, ada juga yang punya handphone, punya paket data tapi tidak tahu hmm, mengetik keywordnya apa. hmm. Nah, yang terakhir ya yang ada handphone, ada pakai data, tahu keyword yang mau diketik. Jadi cuman Jadi kalau kita simpulkan permasalahannya tadi di apa lah Pak kira-kira? Permasalahan tadi kalau disimpulkan dari kegiatan tadi kan eh, ternyata ya apa itu yang dapat disimpulkan? yang dapat disimpulkan kalau dari permasalahan Yang tersebut dari terkait tadi ya, nah, ya yang yang Bapak ceritakan terkait barusan, kayak tadi berarti tentang sarana seperti jaringan internet, Pak. jaring internet ya kan, Ah, sarana siswa tadi Pak ya. ya, jaringan internet. Hmm, Kemudian juga ya kendala tidak punya handphone tadi, Pak. tidak punya Ah, handphone kan. Kalau strategi untuk mengatasinya Pak kira-kira ada nggak Pak solusinya Pak? kalau untuk jaringan internet mungkin nanti bisa dikomunikasikan ke bagian sarpras Heeh, atau wali kelasnya hmm, untuk kalau memang ada wifi yang menjangkau ke kelas ke tersebut kelas tersebut bisa digunakan untuk bisa proses digunakan. pembelajaran. Oke Heeh. oke. Berarti untuk dari segi sarpras oke Pak ya, Iya bisa betul. pasang WiFi di kelas Pak ya. Kalau dari proses pembelajarannya Pak, ada lagi nggak kira-kira? Proses pembelajarannya eh, Menurut Pak, apakah sudah oke kegiatan tadi di proses pembelajaran ya? Hmm. kalau menurut saya Terkait yang area pengembangan tadi ya, ya yang terkait area pengembangan tadi itu kalau menurut yang keaktifan dari Bapak ya, betul Pak. dari menurut Bapak apakah sesuai dengan harapan kira-kira? Untuk keaktifannya mungkin masih kurang Pak ya, Masih kurang juga. masih kurang. Tapi kalau dibilang cukup juga cukup. Cukup. Ya, karena anak juga Kalau di terlibat. rank 1 sampai 10 tadi kira-kira berapa? Kalau untuk keaktifan ranknya masih juga 7 atau Masih tujuh juga setengah. 7. Iya, Pak. Kira-kira yang menyebabkan itu apa, Pak?
mengakibatkan itu. Ya, apa yang Bapak lihat kenapa dia bisa 7 itu? Oh, ini ketika kan untuk keaktifan kan kita Hmm, lihat bagaimana mereka-mereka di dalam kelompok itu bekerja sama, bekerja sama, ya, kemudian oke, kerja sama ya. ya bekerja sama, kemudian eh, setelah mendapatkan informasinya untuk dipresentasikan ke Ke depan, depan kelas. ya. Nah, di situ masih anak-anak itu ada yang takut, ada yang malu, ada yang Hmm, saling apa namanya, saling melempar apa maksudnya kawannya aja yang yo, berbicara, dia tidak nyuruh-nyuruh lah gitu ya ya. dia tidak ingin berbicara, Hmm, malu. hmm, Tapi untuk tampil di depan mereka tampil semua, tampil. tapi yang untuk berbicara mereka saling Berarti tunjuk. tidak tidak semua, Pak ya, Iya betul Pak. bisa Juga dikatakan. apa namanya tidak terstruktur mereka untuk pembukaannya ketika presentasi tersebut. Oh, Mungkin ya mungkin eh, pengalaman pertama hmm, di apa namanya di pelajaran ini mungkin hmm, ketika praktek diskusi presentasi tersebut hmm, sehingga mereka gugup mungkin gugup ya kan. iya Jadi gugup, jadi terlihat kurang kurang aktif tadi Pak ya, Bapak tadi katakan bahwa siswa tadi dari situ nampak gugup, kemudian apa, kerjasamanya juga sedikit kurang ya, ya kurang terlihat kerjasamanya, keberanian juga lah ya, mungkin termasuk betul Pak. juga, kurang ini juga. eh, Kalau menurut Bapak sih, ini apa, ada nggak ke depannya tuh, apa yang mesti dilakukan untuk merubah itu Pak kira-kira? Menurut Rencananya lah, ya rencananya. rencana saya menurut saya itu Hmm, kalau untuk mereka yang masih malu terus kemudian gugup hmm, itu sebaiknya dilakukan latihan-latihan hmm, untuk mereka berbicara di depan umum, di hmm, depan teman-temannya. Mungkin di pelajaran-pelajaran selanjutnya nanti lebih didorong untuk berani untuk berani ke depan. berbicara di depan Hmm, teman-temannya. Jadi hmm, semakin mereka latihan semakin banyak, insya Allah nanti mereka malah ingin tampil, hmm, tidak lagi disuruh-suruh, ditunjuk-tunjuk hmm, dengan kesadaran sendiri ingin berbicara hmm. setelah mengikuti latihan-latihan di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Berarti ada sering dia diajak tampil Pak ya gitu ya, Betul, Pak. sering diajak tampil di pelajaran-pelajaran berikutnya supaya terjadi pembiasaan ya, Betul, Pak. berarti gitu ya, terjadi pembiasaan. Tapi untuk keaktifan yang di Ketika diskusi gimana tuh Pak? ketika diskusi, alhamdulillah mereka bekerja sama. Kerjasama diskusi ya. Mereka tidak ada yang apa namanya ingin menonjol sendiri Hmm, atau ingin apa namanya tampil sendiri. hmm, Mereka kerjasama mencari informasi, hmm, saling saling support sama satu hmm, sama lain. hmm, Nah, kendalanya ketika itu tadi, ketika presentasi ke depan mereka malu, gugup kan saling tunjuk hmm. untuk yang melaksanakan presentasinya siapa seperti itu. Tapi Kemampuan berkomunikasi tadi Pak ya. iya Jadi betul, Bapak merencanakan untuk melatih kemampuan berkomunikasinya ke depan dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan selalu, Pak ya. betul Pak. Kalau itu pakai strategi apa, Pak? Gimana? Kalau proses konkretnya, Pak, misalnya ke depannya itu untuk upaya melatih itu, kira-kira langkahnya? Langkahnya paling nanti saya setiap pelajaran kalau ada slide-slide di depan, saya Hmm? minta dia untuk bacakan di Oke. depan teman-temannya sambil memperlancar dia untuk membaca Hmm, hmm, literasinya. Jadi hmm, mungkin mereka itu gugup, tidak tahu apa-apa yang mau dikatakan, Pak, seperti itu. hmm, Kalimat-kalimatnya apa saja yang mau dikatakan, mungkin seperti itu kali. Kalau kita latih eh, untuk sering berbicara, hmm, insya Allah nanti eh, kosakata-kosakata mereka banyak. banyak, sehingga apa yang mau mereka bicarakan di depan kelas itu Hmm, tidak gugup lagi, Pak. oke, Pak. Jadi salah satunya misalnya pada waktu Bapak mengajar tadi Bapak memberikan contoh kalau ada tayangan saat prestasi mungkin siswa yang diajak, siswa Ya, yang membaca Pak ya, dibacakan slide-nya. membacakan slide-nya, ya kan? Oke oke itu bagus sekali Pak itu, ya kan? Mmm,
mungkin ke depannya sangat berdampak kalau itu terus dilakukan ke semua siswa, berarti kemampuan berkomunikasi siswa juga lancar ya kan. Iya, mudah-mudahan. Jadi Pak dari cerita Bapak tadi dapat disimpulkan Pak, jadi ke depannya itu apa area yang ingin Bapak kembangkan? Jadi terkait dengan kendala-kendala Ya, yang kendala tadi. dilakukan pada pembelajaran tadi, Hmm, melihat anak-anak itu di dalam kelas masih gugup, masih gugup, masih apa namanya, malu-malu malu-malu, gugup malu-malu untuk ya. tampil di depan kelas. Jadi kemungkinan kedepannya itu yang harus saya kembangkan aspeknya yaitu kemampuan literasi anak-anak, Bapak. Oh, kemampuan literasi anak-anak. Ya, jadi rencana saya nanti setiap Kemampuan pembelajaran, literasi itu yang mencari bahan juga termasuk lah Pak ya, berarti betul Pak, mencari bacaan-bacaan Pak, bacaan-bacaan betul. tadi yang kesulitan tadi ya, yang di Ya, awal tadi ya. ya, memperbanyak kosakata. Yang di awal tadi saya dengar Bapak mereka kesulitan mencari kalimat juga tadi ya. Iya, untuk mencari keyword yang Keyword, ya, keyword di Google tadi ya. Oke, oke, iya oke. Pak. Kemudian yang kemampuan tadi literasi juga yang berbahasa tadi yang ke depan tadi ya. Betul Pak. Oke, yang ke Jadi depan tadi. eh, ketika tampil di depan mereka tadi gugup Hmm. dan malu-malu. Menurut Bapak itu kapan sih rencana pengembangan itu akan Bapak lakukan kira-kira? Eh, Kemungkinan untuk minggu-minggu depan Oh, dan seterusnya. dan seterusnya. Oke, dan Jadi setiap pembelajaran setiap pembelajaran. saya akan latih Hmm, mereka agar kemampuan literasinya tadi eh, meningkat Bapak dan oke. menjadi percaya diri ketika tampil di depan kelas. Oke, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Saya melihat Bapak ini banyak ide, ya kan? Banyak ide, banyak cara yang tujuannya untuk kebaikan murid kita, ya kan? Tentunya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid, ya kan? Luar biasa, Pak, ya kan? Eh, Terakhir nih, Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak eh, dari kegiatan setelah di supervisi ini, Pak? Kegiatan sekarang ini, yang Alhamdulillah Pak. Dari apa supervisi kita ini namanya sekarang ya. sebelum observasi, terus kemudian observasi, sekarang Hmm, sekarang ini pasca observasi, hmm, saya lebih eh, tergambar bagaimana cara mengajar yang dibutuhkan di dalam kelas seperti oke, oke, apa oke. Tergambar, Pak ya. yang tergambarkan. Jadi seperti yang Bapak Yayep eh, beri masukan ke saya Hmm, nanti kemungkinan untuk kedepannya saya lebih bisa memperbaiki lagi hmm, eh, pembelajaran-pembelajaran yang terkait diskusi, ya, literasi, seperti itu literasi Pak. itu Pak ya. Oke. Eh, Terima kasih banyak Pak. Bapak sudah mengikuti rangkaian kegiatan ini mulai dari pra observasi, Bapak di supervisi, kemudian di pasca observasi ini ya kan agak panjang ini kegiatan kita ini. Tapi alhamdulillah memang saya melihat Bapak itu banyak sekali memiliki potensi yang luar biasa, ya kan. Saya juga tadi melihat Bapak mahir sekali tuh dalam menggunakan teknologi, ya kan? Di permainan juga. Kemudian saya tadi melihat ada Bapak eh, membagi kelompok tadi ya, Betul Pak, membuat membagi kelompok. kelompok menggunakan aplikasi apa itu Pak namanya Pak? Namanya Wheels of Name Pak. Oh, Wheels of Name ya kan? Ya, Kemudian ujian tadi pakai Kahoot ya kan? betul Pak, pakai Kahoot. Oke, sudah sangat banyak sekali. Tadi sudah menggunakan media infocus, ya itu sesudah seperti pembelajaran yang era sekarang ini ya kan Pak, Betul. Bapak banyak berinovasi, eh, terus seperti itu Pak, ya kan, Baik, untuk selalu memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita, ya kan, selalu memotivasi anak dan selalu memperbaiki diri, ya kan. baik Pak. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Ya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi di kegiatan supervisi ini. Saya Yaya Pak Hakisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Kayu, Kabupaten Musi Banyu mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.